Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhir, Magister Pendidikan Agama Islam, Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Palembang. Dan sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 bidang PPG Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Palembang dengan nomor peserta 1654. Saya akan mengajarkan uji kinerja di SMK Negeri 1 Palembang. Berikut saya akan tampilkan video praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita yang banyak sehingga kita bisa untuk hadir di SMK Negeri Palembang ini di kelas 11 NPLD untuk materi pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk melanjutkan pelajaran sebelumnya ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dimulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah belajar pendidikan agama Islam sama, dan minggu ini kita akan berpindah tema. Sebelum kita memulai tema yang baru atau pelajaran yang baru, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, silakan. Pembaruan Islam. Yang lain? Di mana tema ini membicarakan tentang berbuat baik kepada sesama manusia, bagaimana kita saling menolong, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, dan juga materi ini sebagai wujud bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya, kira-kira siapa yang sudah belajar semalam yang mengetahui ayat Al-Quran yang membicarakan tentang yang Bapak jelaskan tadi? Silakan, siapa? Ya, silakan. Quran surat Luqman ayat 15. Yang pertama, tema penting atau tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah satu, anak-anakku semua diharapkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kemudian bisa menjelaskan atau memberikan pendapat apa yang dimaksud atau makna dari ayat Al-Quran Luqman surat
13 dan 14 ini mulai dari ilmu tajwid, kemudian terjemah perkatanya, dan tidak kalah pentingnya nanti kita bahas yaitu apa sih asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat Al-Quran. Nanti kalian cari. Jadi Bapak berikan waktu untuk mencari apa sih asbabun nuzul dari surat Luqman 13 dan 14 ini. Nanti itu silakan nanti kita cari. Kemudian yang terakhir yaitu kita bahas, kita pelajari bagaimana kita semua, terutama anak-anak semua, untuk bisa mengerti dan memahami makna yang terkandung di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Oke, sebelum kita lanjutkan, semua sudah ada sumber belajarnya, handphone sudah siap? Kuotanya ada? Kalau tidak ada kuota nanti Bapak kasih kuota 100.000 ya. Tapi kalau ada semua belum. Cari nanti yang pertama, silakan Anda baca dulu Quran surah Luqman ayat 13 dan 14, dan Bapak akan menunjuk langsung, atau nanti kalau Bapak belum sempat menunjuk, silakan tunjuk tangan untuk membaca surat Luqman ayat 13 dan 14. Kalian sudah belajar kan? Karena minggu kemarin Bapak lihat kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah kalian baca, asbabun nuzulnya dicari, sebabun nuzulnya dicari, kemudian makna yang terkandung dalam surat Luqman 13 dan 14, dan terakhir ada lagi pengamalan daripada Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Untuk ini Bapak berikan kesempatan untuk mencari materi-materi yang Bapak jelaskan tadi. Paham? Dari ngerti? Silakan untuk dicari. Sudah semua dicari? Sudah ada? Masing-masing sudah dapat materinya? Itulah di wong Palembang juga. Kalau disuruh guru itu cepet-cepet. Ini Kak, ngomong-ngomong ya. Untuk kelas ini agresif, cepat, beritanya akurat, setajam. Itulah ya, kalau nonton di TV ya. Oke, sudah. Yang pertama tadi membaca Al-Quran, siap? Ya. Siap semua? Membaca Quran surat berapa? Ya, 13 dan 14. Oke, membaca Bapak dulu ya. Bapak berikan kesempatan kepada Alia. Ya, baca Quran surat Luqman 13 ayat 13 ya. Silakan. Marilah teman-teman kita membaca Al-Quran bersama-sama dengan mengikuti setelah saya membaca Al-Qurannya. Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Baguslah suaranya tadi Alia daripada suara Bapak ya. Terus untuk yang terjemahnya silakan.
Ya, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Oke, surat Luqman 13, benar ya? Kemudian yang mau satu orang lagi membaca, ada di depan. Silakan. Ya, silakan coba. Dibaca bagaimana. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita berpindah ke ayat 14. Siap-siap. Tunjuk tangan ya. Ini Bapak berikan kesempatan, tidak Bapak pilih tapi tunjuk tangan ya langsung ya. Untuk yang membaca surah Luqman 13 tadi Alia, kemudian ini Bapak Acak, silakan untuk yang 14. Siapa? Ya, silakan. Marilah teman-teman kita membaca Al-Quran bersama-sama dengan mengikuti setelah saya membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Oke, Surat Luqman ayat 14. Nah, tadi sudah dibacakan, ayat Al-Quran sudah dibaca, kemudian sudah dibacakan juga terjemahnya. Jadi sudah paham ya? Tadi sudah diberikan kesempatan teman Anda untuk membaca yang dipimpin oleh yang pertama Alia dan teman Anda satunya tadi. Nah, jadi secara potongan kata-kata kata-katanya dari Al-Qur'annya dan ilmu tajwidnya tadi Bapak bisa mendengar dari kejauhan. Oh, dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan
untuk lebih memahamkan kita, biar kita tahu bukan hanya membacanya saja yang benar, tapi kita tahu di mana sih letak tajwidnya, hukum tajwidnya, sehingga Al-Quran itu bisa dibaca dengan baik. Nah, untuk memberikan contoh dari hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 ini, Bapak berikan kesempatan kepada teman Anda lagi. Siapa yang mau memberikan contoh? Ya, silakan. Contoh tajwid Zahaki wahdan ala wahdi. Ya. Contoh dari tajwid Mat Arif disukun dan Zumur Aziz. Mat Arif disukun dan apa? Mat Arif disukun. Apa arti mat arif disukun? Nah, mat arif disukun itu mat itu panjang, disukun itu artinya, nah mat itu artinya panjang, arif disukun artinya panjang karena berhenti. Jadi setiap ujung ayat yang berhenti, maka di dalam situ ada mat asli seperti ini contoh. Ini yang tadi ya dibicarakan oleh teman Anda tadi. Contoh mat arif disukun. Nih, ayat tadi ya. Dari ayat itu tadi, inna syirka la zulmun azim. Kenapa itu dipanjangkan? Karena ianya itu ini mat tabi'i aslinya. Jadi mat tabi'i karena dia diwakafkan, diberhentikan jadi mat arif disukun panjang. Jadi sampai 6 harkat. Jadi ketika Anda bertemu dengan mat tabi'i, mat asli atau mat tabi'i wa, itu dipanjangkan dengan sepanjangnya. Misalnya setelah di bawahnya lagi, itu yang ayat 14. Ada kan? Ilaiyal masir. Makanya teman Anda tadi membacanya pas ujung ayat itu diwakafkan dia panjang, bukan ilaiyal masir. Salah dalam hukum dhamma. Lupa itu apa? Qalqala sugro, benar. Jadi qalqala sugro ini lupa. Jadi cara bacanya coba lupa. Nah, jadi wa in qala luqmana, coba wa in qala luqmanu. Nah, seperti itu ya. Ada lagi kan? Yang ini seksi salah, walaupun bibirnya mono, kalau limba benar. Nah, Bapak sekedar ulang saja ya, sekedar mengingatkan karena kalian sudah tahu pasti ya. Nah, di ayat selanjutnya pun seperti itu. Nah, itu ilmu tajwid. Jadi kalau membaca Al-Quran itu tidak sembarang. Jadi harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kalau membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka berdosa. Makanya kalau membaca Al-Quran, coba dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu harus benar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak bisa. Dan dia menjadi imam tidak bisa kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kalau yang teman Anda tadi bisa itu menjadi imam, tapi imam bukan laki-laki, tapi imam untuk sama-sama perempuan. Si Alia sama temannya tadi bisa untuk menjadi imam. Tapi kalau di situ ada alim murid yang berhak jadi imam. Jangan kamu Alia, Pak
saya Pak yang jadi imam. Tidak boleh. Mentang-mentang ada yang imam sepasi wanita, tidak boleh. Tetap yang lanang itu ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Oke. Selesai ya? Nah, kita bahas sedikit-sedikit saja karena ini kalian sudah tahu kan, sudah banyak kegiatan catatan itu. Handphone sudah penuh semua. Jadi Bapak sekedar mengulas saja ya. Setelah terjemah, apalagi kata Bapak tadi? Apa? Nah, asbabun nuzul. Ada kan? Sudah dapat semua kan? Ya. Bapak sekedar mengulang saja. Itu yang namanya jadi guru, tinggal menunggu baik, dimulai pamda. Karena apa? Siswanya memang sudah pintar. Aman siswanya belum belajar. Nah, ini Bapak jelas itu, tidak? Nah, jadi untuk yang asbabun nuzul, siapa namanya? Iya. Kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Sama bin Hab telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak membicara selama-lamanya sehingga dirinya saat mengikari agamanya Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Usaimah. Oke, itu asbabun nuzulnya. Kemudian ada kesimpulan dari asbabun nuzul yang panjang tadi. Yang panjang ya. Nah, kesimpulannya ada. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Kesimpulan sedikit saja. Ya, silakan. Maka dari hadis tersebut diketahui bahwa ayat itu merupakan jawaban dari Allah kepada sahabat Sa'id bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya karena ia masuk Islam hingga ibunya mempermakan. Namun dengan rahmat Allah, maka Allah perintahkan Sa'id bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada ibunya walaupun ibunya bukan orang yang beriman. Bahkan orang kafir, maksud ayat ini adalah perintah Allah agar kita berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita masih dalam kekafiran. Oke. Ya. Kasih aplaus dulu, jangan udah semangat lagi belajar. Nah, yang disampaikan teman Anda tadi benar bahwasanya asbabun nuzul dari ayat itu adalah perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak pandang bulu. Baik orang tua kita itu beragama Kristen, baik orang tua kita beragama Islam. Yang intinya yang melahirkan kita, maka kita harus berbuat baik tanpa pandang bulu, meskipun dia beragama tidak sama dengan kita seperti saat ini berdua kelas. Itu hebatnya perintah Allah ini. Jadi namanya orang tua itu sampai dimanapun dia tetap orang tua kita. Tidak ada mantan orang tua, yang ada mantan pacar, ya mantan istri. Tapi yang namanya orang tua tidak ada yang namanya mantan. Dunia sampai akhir nanti tetap orang tua kita. Jadi asbabun nuzulnya maka turunlah ayat itu. Lanjutkan yang selanjutnya yaitu apa? Apa? Makna daripada Quran surah Luqman 13 dan ya silakan. Baca ya. Seorang muslim harus menyampaikan dan sengaja mengejar pada orang lain. Seperti Luqman menasihati anaknya agar tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perintah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perintah berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya kata benar. Jadi perintah yang pertama yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pesan yang pertama daripada Luqman kepada anaknya. Tepatnya pada wa idh qala Luqmanu libnihi wa
الشرك لظلم عظيم. Maka di Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Jadi tidak kasih ampunan lagi wong yang berbuat syirik kepada Allah. Syirik apa? Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap ada kekuatan lain selain dari Allah. Jadi kalau kamu misalnya takut dengan penguasa, melebihi takut dengan Allah, berarti kamu syirik. Kamu putus cinta, tidak dikasih duit oleh mak kamu di rumah, kamu pergi ke dukun, itu syirik. Kamu ke kuburan, sebelum lebaran biasa ke kuburan, biasa kita ya, berziarah kubur, ke makam nenek kakek kita. Kalian ngomong-ngomong di situ misal, nek balik nek yo, kita sama-sama makan, kita sama-sama lebaran, itu berbuat syirik. Yang nyata-nyata menyembah batu, menyembah berhala atau menyembah sungai segala macam, nah itu perbuatan syirik. Artinya ada kekuatan lain yang kita percayai selain daripada Allah. Berarti syirik. Paham? Jadi tidak boleh berbuat syirik. Pesan Luqman kepada anaknya. Kemudian selanjutnya tadi coba apa lagi yang tadi? Pengalaman Pak. Ya bentar ya. Ya pengalaman bentar. Ini Pak jelasin dulu. Berbuat baik. Ya, senantiasa bersyukur kepada Allah. Mana bersyukur dengan Allah? Ketika diberikan kesehatan, kita bersyukur. Syukurnya dalam bentuk apa? Beribadah kepada Allah. Diberikan otak yang cerdas, yaitu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Diberikan mulut, cara kita bersyukur adalah berkata dengan yang baik. Diberikan Allah kaki, cara kaki bukan digunakan untuk jalan-jalan ke diskotik, ke Jakarta, ke Jakabaring situ, atau berdua-duaan boncengan dengan cewek itu, bukan cewek itu. Itu tidak bersyukur namanya. Kaki itu syukur, bukan itu. Jadi digunakan kakinya kemana? Ke Jakabaring Pak. Tapi ke itu tamasa jingok masjid yang besar ini masjid Cina itu kan? Oh, kita ajak ke sana, sholat di situ. Bila perlu azan kan bagus dari suaranya. Bila perlu ngaji, itu yang bersyukur yang dimaksudkan Allah. Nah, untuk selanjutnya silakan pengamalan. Ya, tadi tidak sabar lagi. Jadi waktu ya. Silakan. Pengamalan surat Luqman 31 ayat 13 dan 14. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya tempat kembali. Nah, tadi yang pertama 1 2 sudah Bapak jelaskan ya. Nah, yang ini ada Bapak membuat Bapak menarik untuk dijelaskan. Itu apa tadi? Berbuat baik kepada Orang tua kedua. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Quran surat Luqman 13 dan 14 ini adalah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, datang kepada Rasul. Wahai sahabatku, kata sahabat itu, wahai Rasulullah, kata sahabat, siapa sih nak aku berbuat baik di dunia ini? Maka kata Rasulullah, yang pertama summa umuman, summa kemudian umuka. Kata Rasulullah, siapa yang kau nak pertama kali berbuat baik di dunia ini? Pertama ibu. Terus lagi jelaskan lagi, siapa lagi? Sumaman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sumaman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru yang terakhir, Sumaman. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru yang keempat adalah ayah. Makanya ada nyanyian ibu itu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Kenapa? Karena dia melahirkan kita tadi.
membesarkan, menyusui, memelihara, memandikan. Kayak kalau mau mati kapan belum. Itulah susah di atas susah dia membesarkan kita. Makanya Allah sampai memberikan penjelasan yang detail di Al-Quran ini, di ayat 14 ini, bahwasanya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua itu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun juga, di mana saja kita berada. Kalau kita bertemu dengan orang tua semasih dia masih hidup, maka kita harus berbuat baik. Ketika kita sudah berbuat baik dengan orang tua, maka untuk berbuat baik kepada sesama tinggal nurut baik kalau untuk Palembang itu. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang tua, tidak melawan dia, kemudian tidak memberikan kata-kata yang kasar, kemudian menuruti perintah dia, nolongi gawe dia, berbuat baik dengan dia, insya Allah ketika dia keluar dari rumah itu, dia baik kepada kedua orang tuanya, maka setelah dia keluar ke masyarakat, ke sesama, pasti anak itu akan menjadi akhlak yang bagus. Jadi kalau dia tidak punya akhlak yang bagus, bisa dikatakan bahwa dia masih sering melawan kedua orang tuanya. Melawan kedua orang tua itu tidak akan dapat ridho dari Allah. Apa kata Rasulullah? Ridho Rabbi fi ridho walidain wa sukhtu fi sukhtil walidain. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah letaknya pada keridhaan orang tua. Ingat, jadi ridhonya Allah itu letaknya kepada keridhaan orang tua. Murkanya Allah letaknya kepada murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua kita binsal masuk Palembang itu, hilang jenguk dari itu, dia bersumpah, ya Allah tumbur mobil lagi, ya Allah tumbur mobilnya dia lagi itu, dia buat kenapa dongkol. Tapi kalau misalnya orang tuanya senang menanya, ya Allah jauhkanlah anakku dari bala, ya Allah berikan rezeki ya Allah. Nah, kamu habis duit karena doa orang tua tadi, insya Allah ada orang lain yang menjadi kamu duit. Kenapa dek? Tidak tadi orang tua sih, iya kak, langsung diajak diantar di rumah. Karena apa? Doa orang tua tak? Tapi tukang gojek ngantarnya bayar di tempat. Oke ya? Paham semua? Oke, kita ulang sekali lagi. Pertama tadi, ingat yang pertama membaca Al-Quran harus disesuaikan dengan ilmu tajwidnya. Jadi semua tadi sudah bisa membaca Quran semua dengan baik. Diberikan kesempatan oleh teman kita tadi Alia dan temannya tadi ya untuk membaca Al-Quran. Kemudian terjemahnya sudah, alhamdulillah sudah bagus semua, perkataannya sudah. Kemudian asbabun nuzul tadi sudah bisa kita pahami asbabun nuzulnya. Apa sih asbabun nuzul surat Luqman 13 dan 14 ini sudah dijelaskan dengan gamblang tadi. Bapak juga menjelaskan juga, menambahi. Kemudian makna daripada Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah kita jelaskan. Nah, jadi untuk materi ini Bapak merasa sangat puas dan bangga. Bapak sebagai guru dan kalian sebagai siswa, kita sudah berhasil dalam mempelajari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini. Dan untuk yang terakhir sengaja Bapak simpan tugas. Untuk pertemuan terakhir selanjutnya yaitu membaca surat Luqman ayat 13 dan 14 yang direkam melalui YouTube dan dimasukkan dikirim dengan WA Bapak. Silakan buat YouTube masing-masing. Jadi nanti bacaannya itu silakan direkam. Di mana saja direkam, nah, mau di masjid, aku mau dari kelas di mana, yang penting direkam membaca Al-Quran surat Luqman 13 dan 14. Kemudian nanti silakan di-upload YouTube. Nah, kemudian linknya silakan dikirim lewat WA Bapak 0853 82 74 4884 itu nomor Bapak ya. Silakan lihat di sini. Nah, itu tugas caranya, paham? Ingat ya, minggu depan jam 00 harus semua mengumpul. Siap? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, tidak ada karena sudah paham semua. Untuk apa yang ditanyakan? Karena banyak nanya. Kalau sudah tahu, kamu bertanya tak? Oke, paham ya? Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Kalau ada lagi pertanyaan nanti silakan menghubungi Bapak
kemudian bisa WA dan lain sebagainya. Untuk mengambil berkah materi kita pada hari ini, kita sama-sama menutup pelajaran kita ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Semoga kalian kembali ke rumah dengan sehat walafiat. Bersama Bapak Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Palembang, Bapak Ahmad Suri MBI. Pak Ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.